Tahun 1953, di sebuah kawasan miskin di Brooklyn, New York, lahir seorang anak bernama Howard Schultz. Ayahnya bekerja sebagai supir truk pengantar barang. Gajinya kecil, tanpa asuransi, tanpa kompensasi apapun. Howard tumbuh dalam kemiskinan, tinggal di apartemen sempit, sering kesulitan memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, nyaris tanpa harapan. Secara statistik, hidupnya harusnya mentok di situ. Tapi Howard punya satu keyakinan kecil dalam dirinya. Saya tidak mau hidup seperti ini selamanya. Saya bisa belajar cari jalan keluarnya. Berbekal beasiswa karena kemampuan olahraganya, Howard pun berhasil kuliah. Hal yang bahkan belum pernah dicapai oleh keluarganya. Setelah lulus, ia bekerja di perusahaan kecil, lalu meniti karir perlahan. Sampai suatu hari, ia melihat sebuah kedai kopi kecil di Seattle bernama Starbucks. Banyak orang menganggap itu cuma toko kopi biasa, tapi Howard melihat potensi yang lebih besar. Ia membayangkan Starbucks jadi tempat nongkrong bergaya Italia, di mana orang datang bukan hanya untuk minum kopi, tapi untuk menikmati suasana, ngobrol, dan merasa punya tempat. Sayangnya, ketika ia menyampaikan idenya, pemilik awal Starbucks menolak mentah-mentah. Bagi mereka, Starbucks adalah toko biji kopi premium, bukan kafe. Orang lain mungkin mundur, tapi Howard cari jalan lain. Ia pinjam uang, cari investor, dan akhirnya membeli brand Starbucks itu sendiri. Hari ini, tercatat per November 2022, Starbucks punya lebih dari 35.000 cabang di seluruh dunia. Howard bukan jenius, bukan juga pewaris, dia perintis beneran, dan nggak punya orang dalam. Tapi dia percaya satu hal, kalau kamu belajar dan bertahan, kamu bisa berkembang. Pertanyaannya, ada nggak temenmu yang kayak Howard ini? Temen yang dulunya ya gitu-gitu aja, tapi sekarang kok tiba-tiba jadi sukses, pede, dan maju banget. Saya yakin kita semua punya teman seperti itu. Bukan yang paling pintar, bukan yang paling berbakat, tapi konsisten naik kelas. Sementara kamu, yang dulu merasa lebih bisa, lebih ngerti, atau minimal lebih mikir, malah stagnan, atau bahkan mundur. Lalu pertanyaan-pertanyaan itu muncul. Apa gue yang salah arah? Apa gue bego? Atau dunia ini emang gak adil? Tenang, bukan cuma kamu yang mikir gitu. Dan jawabannya gak ada yang salah sama kamu. Tapi mungkin ada yang sedikit berbeda di kepalamu. Lebih tepatnya, cara kamu berpikir tentang kemampuanmu sendiri. Psikolog dari Stanford University, Carol Dweck, menghabiskan puluhan tahun untuk meneliti satu hal penting. Kenapa dua orang dengan bakat yang sama bisa punya masa depan yang sangat berbeda? Jawabannya, mindset. Pola pikir. Dan menurut risetnya, ada dua jenis pola pikir yang bisa menentukan arah hidup kita. Yang pertama, fixed mindset atau pola pikir tetap. Yang kedua, growth mindset atau pola pikir berkembang. Mereka yang punya fixed mindset percaya kalau gue nggak bisa, ya berarti gue emang ditakdirkan nggak bisa. Sedangkan mereka yang punya growth mindset percaya kalau gue belum bisa, berarti gue masih perlu lebih banyak belajar. Dengar baik-baik kata kuncinya. Belum. Bukan tidak bisa, tapi belum bisa. Dan ternyata, dengan satu kata itu saja, bisa jadi pembeda antara orang yang stagnan dan orang yang terus tumbuh. Kita akan bahas lebih dalam, tapi sebelum itu, coba jujur ke diri sendiri. Selama ini kamu tim yang mana? Yang selalu takut gagal dan jadi perfeksionis? Atau yang berani salah tapi nggak pernah berhenti belajar? Komen di bawah deh. Kalau kamu masih belum tahu jawabannya, harapannya setelah nonton video ini, 1. Kamu bisa jadi membedakan dua mindset tersebut. 2. Kamu bisa mengubah cara kerja otakmu, dan ini terbukti secara ilmiah. Dan yang ketiga, kamu paham bahwa untuk sukses, kamu nggak harus hebat atau punya IQ di atas 150. Hanya dengan bertahan dan berkembang aja udah cukup. Karena realitanya, di kehidupan ini, yang menang bukan yang paling berbakat, tapi yang paling berani belajar. Coba bayangkan ada dua orang siswa SMA. Dua-duanya biasa aja. Nilai matematika mereka sama-sama 65. Siswa pertama sebut saja Gibran. Siswa kedua sebut saja Bowo. Setelah menerima hasil nilai mereka, Gibran pulang ke rumah sambil manyun. Dalam hati dia bilang, ya udahlah, gue emang bego kalau matematika. Gak akan pernah bisa ngerti juga. Sementara Bowo pulang ke rumah dan bilang, oke lah, nilainya kecil. Tapi mungkin gue aja yang belum ngerti cara belajarnya. Besok gue akan coba minta ajarin temen. Keduanya sama-sama gagal. Tapi apa yang terjadi setelah itu berbeda jauh. Si Gibran menyerah, nilainya turun, dia makin benci matematika, setiap tugas dikumpulin asal-asalan. Tapi si Bowo, dia tetap bukan anak yang paling pintar. Tapi karena dia terus belajar, pelan-pelan nilainya naik. Sampai akhirnya, waktu lulus, Gibran masuk jurusan yang tidak dia sukai karena nilainya pas-pasan. Bowo justru keterima di jurusan impiannya, meskipun dulunya langganan remedial.
Inilah perbedaan pola pikir tetap dan pola pikir berkembang. Menurut Carol Dweck, orang dengan fixed mindset percaya bahwa kecerdasan, bakat, dan kemampuan adalah sesuatu yang tetap. Kalau kamu jago, ya kamu jago. Kalau enggak, ya enggak. Dan kalau kamu gagal, artinya kamu emang enggak mampu. Titik. End of story. Sementara orang dengan growth mindset percaya bahwa kemampuan itu bisa tumbuh lewat usaha, strategi yang tepat, dan belajar dari kegagalan. Kalau kamu gagal, itu bukan akhir. Itu sinyal bahwa kamu sedang naik level. Contohnya banyak dalam kehidupan kita sehari-hari. Fixed mindset bilang, gue nggak jago ngomong di depan umum. Lalu dia akan menghindar dari presentasi selamanya. Growth mindset bilang, gue belum terbiasa ngomong di depan umum. Lalu dia mulai latihan, meskipun harus melawan nervousnya. Fixed mindset bilang, gue nggak cocok bisnis. Lalu dia tolak semua peluang. Growth mindset bilang, gue belum tahu cara yang cocok buat gue. Lalu dia mulai kecil-kecilan dulu. Orang fixed mindset itu kayak mantan posesif, yang bikin masalah satu orang yang disalahin satu gender. Semua laki-laki itu sama. Semua perempuan itu sama. Jadi begitu kamu gagal sekali, dia langsung kasih label. Kamu emang nggak layak sukses. Orang growth mindset lebih kayak teman baik. Kalau kamu gagal, dia bilang, nggak apa-apa, kita coba lagi. Tapi kali ini pakai strategi yang beda ya. Dan kita semua pernah jadi keduanya. Kadang kita jadi Gibran, kadang kita jadi Bowo. Yang penting adalah sadar posisi kita ada di mana. Karena dua-duanya ada di kepala kita. Yang satu pengen kamu berhenti, yang satu pengen kamu bertahan. Dan hidupmu tergantung siapa yang kamu dengarkan. Perbedaan mindset ini bukan cuma soal teori ya. Karena dampaknya nyata banget dalam hidup sehari-hari. Bisa kamu lihat dari reaksi orang-orang terhadap kegagalan, kritik, atau bahkan kesuksesan. Ketika menghadapi kegagalan, orang dengan fixed mindset cenderung langsung ciut. Mereka merasa harga diri mereka runtuh. Bagi mereka, kegagalan bukan peristiwa, tapi identitas. Kalau gue gagal, berarti gue bego. Dan itu membuat mereka enggan mencoba lagi. Sementara orang dengan growth mindset merasakan hal yang sama. Kecewa, malu, bahkan frustasi. Tapi bedanya, mereka tidak berhenti di situ. Mereka melihat kegagalan sebagai bagian dari proses belajar. Bukan karena mereka lebih kuat, tapi karena mereka percaya kesalahan bisa diperbaiki. Ketika mendapat kritik, reaksi mereka juga sangat berbeda. Fixed mindset sibuk mempertahankan ego. Wah, dia nggak suka sama gue nih. Gue dihina nih. Kritik terdengar seperti serangan pribadi. Sedangkan growth mindset, meskipun merasa tidak nyaman, mereka mencoba mendengar lebih dalam. Oke, ini memang menyakitkan, tapi bisa jadi ini masukan berharga. Sebuah studi dari Columbia University menemukan bahwa otak orang dengan growth mindset lebih aktif merespons informasi yang bisa membantu perbaikan. Sementara fixed mindset justru lebih sibuk memproses rasa malu atau ancaman terhadap harga diri. Artinya, bukan soal pintar atau tidak, tapi bagaimana kita merespons kenyataan. Dan respons itu nggak hanya muncul saat kita gagal atau dikritik, tapi juga saat kita menyaksikan keberhasilan orang lain. Apalagi di era media sosial seperti sekarang ini, di mana kesuksesan orang tampil hanya dalam 15 detik. Mindset kita diuji setiap hari. Orang dengan fixed mindset cenderung iri. Ialah punya privilege, ialah punya link, ialah punya duit, dan ialah yang lain. Kesuksesan orang lain bisa terasa seperti pengingat pahit bahwa mereka ketinggalan. Mereka melihat pencapaian orang sebagai ancaman, seolah jatah keberhasilan di dunia ini terbatas. Sedangkan growth mindset justru menjadikannya inspirasi. Mereka belajar dari keberhasilan orang lain, bukan membandingkan, tapi memetakan peluang. Mereka tahu kalau orang lain bisa tumbuh, aku juga bisa, dengan caraku sendiri. Dan ini bagian paling menariknya. Lucu sih lebih tepatnya. Ketika seseorang dihadapkan dengan peluang, diberi kesempatan besar, fixed mindset sering memilih mundur. Bukan karena tidak mau, tapi karena takut tidak pantas. Karena saat naik level, ada rasa takut dilihat gagal di depan orang lain. Itulah kenapa sebagian orang bukan takut gagal, tapi justru takut sukses. Karena sukses berarti kamu harus naik level. Dan naik level berarti keluar dari zona nyaman. Dan keluar dari zona nyaman artinya kamu harus menghadapi ketidaksiapan. Ketidaksiapan untuk berubah, ketidaksiapan keluar dari zona nyaman, ketidaksiapan belajar hal-hal baru. Kamu harus berani menghadapi versi dirimu yang belum pernah kamu temui. Kalau kamu merasa itu relate, tenang, kamu nggak sendiri. Faktanya, menurut Psychology Today, perasaan tidak layak atau saya mah apa tuh adalah bentuk umum dari imposter syndrome yang justru banyak dialami oleh orang-orang berpotensi tinggi. Karena mereka sadar betapa besarnya tantangan di depan. Jadi bukan hidupmu yang berat, tapi mungkin mindsetmu
belum siap untuk tantangan yang kamu hadapi. Dan kabar baiknya, mindset bisa dilatih. Bukan cuma modal bacot motivasi doang ya. Kita akan membuktikan secara ilmiah bahwa kamu bisa berubah. Kamu mungkin berpikir, ya enak ngomong, tapi kalau gue emang bukan tipe orang pinter, harus gimana dong? Nah, ini bagian paling penting. Ilmu pengetahuan modern bilang otakmu bisa berubah. Dalam neuroscience, ini disebut neuroplasticity, yaitu kemampuan otak untuk membentuk ulang koneksi antar neuron, bahkan di usia dewasa. Dengan kata lain, otakmu bukan cor-coran beton, tapi otot. Semakin sering kamu pakai untuk belajar dan mencoba, semakin kuat dia tumbuh. Ini pernah dibuktikan melalui sebuah penelitian dari University of London. Mereka mengamati sopir taksi di kota London yang harus hafal ribuan jalan. Ternyata mengalami pertumbuhan nyata pada bagian otaknya yang bernama hippocampus, yang berkaitan dengan navigasi dan memori spasial. Artinya, apa yang kamu latih akan tumbuh. Dan yang menarik, bukan cuma bakat yang bisa dibentuk, mindset pun bisa dilatih. Salah satu studi Carol Dweck pada anak sekolah membuktikan ketika anak-anak diajari bahwa otak mereka bisa bertumbuh lewat usaha, nilai mereka akan meningkat secara signifikan dibanding anak-anak yang hanya diberi pujian karena pintar. Kenapa? Karena mereka mulai percaya bahwa usaha itu berdampak. Dan ketika kamu percaya bahwa usahamu berpengaruh, kamu akan lebih berani mencoba. Bahkan dalam studi kembar adopsi, ditemukan bahwa anak kembar identik yang dibesarkan di lingkungan berbeda memiliki perbedaan kemampuan belajar, kepercayaan diri, bahkan minat. Ini membuktikan bahwa lingkungan dan mindset jauh lebih fleksibel dibanding DNA. Atau sederhananya, bakat bawaan penting, tapi yang kamu lakukan dengan bakat itu jauh lebih penting. Jadi kalau kamu berpikir, aku nggak punya potensi sebesar mereka, coba ganti jadi, aku belum berkembang seperti mereka. Tapi itu bukan berarti aku nggak bisa. Karena setiap kali kamu belajar hal baru, gagal lalu coba lagi, ada perubahan kecil yang terjadi di otakmu. Mungkin sekarang nggak terasa, tapi suatu hari nanti, kamu akan melihatnya. Dan bersyukur, karena kamu nggak berhenti saat kamu merasa nggak bisa. Salah satu kesalahan umum tentang growth mindset adalah banyak orang berpikir ini soal jadi luar biasa. Padahal bukan itu intinya. Growth mindset tidak membuatmu jadi hebat secara instan, tapi bikin kamu tetap bertahan saat semua terasa berat. Karena di dunia nyata, sekali lagi, yang bertahan bukan yang paling berbakat, tapi yang paling gigih belajar. Yang bisa bangkit setelah gagal, yang bisa dengar kritik tanpa baper, yang tahu bahwa hari ini belum baik, tapi besok bisa jadi lebih baik. Sekarang banyak perusahaan besar seperti Google, Microsoft, Tesla, dan sekelasnya yang ternyata lebih memilih untuk merekrut orang yang punya growth mindset daripada sekedar lulusan terbaik. Kenapa? Karena orang growth mindset bisa belajar cepat. Mereka nggak takut salah. Mereka haus eksplorasi. Mereka tahu bahwa nilai tertinggi bukan saat masuk, tapi saat bertumbuh. Kalau kamu lihat orang-orang sukses, coba perhatikan. Mereka nggak selalu juara kelas, nggak selalu anak yang paling dipuji, tapi mereka punya satu pola yang sama. Konsisten bergerak. Setiap hari ada langkah kecil. Belajar sesuatu. Berani mencoba. Gagal, ulang lagi. Gagal lagi, ulang lagi. Itu bukan kebetulan. Itu mindset. Dan lucunya, orang yang punya growth mindset itu cenderung tidak merasa dirinya sukses. Kenapa? Karena mereka selalu fokus pada proses, bukan hasil. Sementara orang fixed mindset bisa merasa sukses hanya karena sekali viral. Atau jadi besar kepala setelah satu pencapaian. Padahal sukses jati adalah yang terus bergerak maju, bahkan saat gak ada yang mengapresiasi. Penulis James Clear pernah bilang, "You do not raise to the level of your goals. You fall to the level of your systems." Gak bisa bahasa Inggris, Bang. Ya belajarlah. Tapi, Bang, Anyway, James Clear bilang, kamu tidak akan naik setinggi tujuanmu. Kamu akan jatuh sesuai sistem yang kamu bangun. Dan mindset adalah sistem internal terpenting dalam hidupmu. Kamu boleh punya cita-cita tinggi, tapi kalau mindsetmu gampang ciut, kamu akan tersingkir. Bukan karena kurang bakat, tapi karena cepat menyerah. Sekarang, mari kita jujur. Setelah semua pembahasan ini, kamu lebih sering jadi siapa? Gibran, yang cepat menyerah, takut salah, dan menghindar dari tantangan? Atau Bowo, yang tahu dirinya belum bisa, tapi tetap mau belajar? Kita semua pernah jadi keduanya, dan hari ini, kamu bisa pilih lagi. Kamu gak harus jadi jenius. Gak harus paling keren, gak harus punya koneksi, privilege, atau modal besar. Yang kamu butuhkan cuma satu hal, keyakinan kecil bahwa kamu bisa bertumbuh, bahwa kamu gak ditakdirkan stuck, bahwa kamu bukan produk gagal, kamu hanya belum sampai di versi terbaikmu. Samuel Beckett
Penulis asal Irlandia pernah bilang, kamu coba, kamu gagal, gak masalah. Coba lagi, gagal dengan lebih baik. Gagal bukan musuh, yang berbahaya adalah takut mencoba. Dan kadang, satu-satunya hal yang menghalangi perubahan hidupmu adalah kalimat kecil di kepalamu. Aku memang bukan orang yang kayak gitu. Coba ganti jadi, aku belum jadi orang seperti itu. Tapi aku bisa belajar ke sana. Itu bukan motivasi kosong. Itu prinsip dasar dari semua perubahan. Jadi mulai sekarang, jangan cuma bertanya apakah aku bisa, tapi mulai latih diri untuk berkata, aku bisa belajar. Karena kamu gak harus luar biasa untuk memulai, tapi kamu harus memulai untuk menjadi luar biasa. Semoga bermanfaat. See ya.